Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya pada hari akhir. Anak-anakku semuanya, kita sudah masuk pada pertemuan ketiga pada masa KBM online ini. Nah, pada materi yang ketiga kita masih bertemu atau kita masih akan membahas terkait dengan persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya, mungkin materi ini masih agak asing untuk kelas 12 terkait dengan materi akuntansi. Kira-kira seperti apa maksud dari persamaan dasar akuntansi? Ya, maksud dari persamaan dasar akuntansi sejatinya adalah suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana setiap kali kita memiliki hak, di situ pula ada kewajiban. Dalam persamaan dasar akuntansi tentunya kita sudah mengenal harta atau lebih akrab kita sebut sebagai aset. Nah, aset itu selalu akan berdampingan dengan yang disebut dengan ekuitas pemilik. Nah, pada beberapa hal kita akan mengenal aset sama dengan ekuitas pemilik, kemudian aset sama dengan ekuitas pemilik ditambahkan dengan modal. Nah, suatu saat nanti ketika semuanya sudah lengkap sampai dengan ke neraca atau laba rugi, yang lebih kita kenal adalah BH sama dengan UMP, di mana beban ditambah harta itu sama dengan utang, modal, dan juga pendapatan. Kali perusahaan memiliki aset, pasti dia akan memiliki kewajiban. Dari mana sih aset itu sebelumnya berasal? Kas akan selalu berdampingan dengan kreditnya, misalkan apa? Tahap pertama yang harus kita ketahui sebagai anak ekonomi yang mempelajari akuntansi adalah terkait dengan pengelompokan akun. Banyak cara dalam mengelompokkan akun. Ada yang dikelompokkan berdasarkan pakai angka-angka 1.1 untuk gas, 1.2 gas kecil, dan lain sebagainya. Ada juga dengan cara-cara yang lain, tetapi yang biasa kita gunakan adalah dengan menggunakan angka. Coba Bu Yani tanya, untuk kepala 1 biasanya dimiliki oleh kelompok akun harta. Ya benar, kelompok 1 digunakan untuk akun-akun harta, misalkan kas kecil, kemudian perlengkapan, kemudian kendaraan, bangunan, dan lain sebagainya. Nah, 1.1 adalah untuk aset lancar, aset yang mudah bergerak. Nah, kalau untuk 1.2 biasanya digunakan untuk aset-aset yang tetap. Contoh kayak bangunan, kendaraan, itu kan nilainya besar. Kebanyakan dimasukkan dalam aset tetap, yaitu aset 1.2 untuk pengelompokan akunnya. Kemudian pengelompok akun kepala 2 itu punyanya siapa? Ya, kelompok akun kepala 2 adalah miliknya hutang. Hutang itu jika bertambah di kredit, kalau tadi harta bertambah di debit. Selanjutnya adalah 3. Kelompok 3 adalah punyanya akun ekuitas. Ekuitas itu ada modal, ada privo. Nah, itu masuk dalam kelompok akun kepala 3. Ada yang kepala 4. Kepala 4 itu miliknya pendapatan. Nah, untuk kepala 5 itu adalah akun-akun beban. Beban listrik, beban telepon, beban air. Nah, kalau beban dibayar di muka itu kepala 5 apa kepala 1? Tulisannya beban Bu Yani, tapi dia beban dibayar di muka. Artinya kita sudah membayar tapi belum menggunakan, itu setara seperti piutang, maka kelompok akunnya 1. Beban dibayar di muka itu kelompok kepala akun 1. Kita akan mencoba mencatat sebuah transaksi. Nah, transaksi yang pertama adalah pencatatan penyetoran modal oleh pemilik. Bu Yani bikin sebuah perusahaan, Bu Yani namai itu PT Gemoy. Nah, Bu Yani menyetorkan modal awal untuk PT Gemoy. Kira-kira bagaimana akuntannya Bu Yani akan mencatat itu? Caranya adalah dengan mendebit kas, karena ada kas masuk, ya kan, debit kas, kemudian di kreditnya adalah modal pemilik. Modal itu di kredit bertambah, kalau di debit dia berkurang, maka modal di kredit itu artinya modal bertambah, kasnya di debit itu juga artinya kas bertambah, sehingga kas di debit, modal di kredit untuk pencatatan penyetoran modal oleh pemilik. Selanjutnya,
Transaksi yang kedua, kita belajar mencatat transaksi pembelian perlengkapan secara kredit. Bu Yani mau membeli perlengkapan secara kredit, beli pel, beli ballpoint, dan lain-lain. Nah, cara mencatatnya bagaimana? Kita memasuki tentang pembayaran sewa. Misalnya Bu Yani mau bayar nih sewa, udah 1 bulan usaha Bu Yani jalan, PT Gemoy ini udah jalan. Nah, mau membayar uang sewa sebesar 5 juta. Cara mencatatnya bagaimana? Tentunya kita debitkan adalah beban sewa. Beban sewa di debit itu berarti beban sewanya nambah, ada atau terjadi beban sewa. Kemudian yang kita kreditkan apa? Ya, kita kreditkan kas karena tentunya kita bayar sewa pakai uang karena bayar sewanya itu secara tunai. Kita belajar mencatat tentang pendapatan usaha secara kredit. Bu Yani udah usaha 1 bulan, nah berikutnya Bu Yani punya pendapatan sebesar 2 juta misalkan dari kegiatan jasa. Nah, bagaimana cara Bu Yani mencatatnya? PT Gemoy ini akan mencatat dengan cara ya didebitkan piutang usaha. Kreditnya apa? Piutang usaha didebit, kreditnya apa? Kreditnya adalah pendapatan usaha. Piutang dikredit, pendapatan usaha dikredit. Loh kok pendapatan dikredit? Kan pendapatannya bertambah. Ya, pendapatan bertambah itu berada di sisi kredit. Kita beli peralatan secara tunai. Cara mencatatnya seperti apa? Kalau kita beli secara tunai ya tinggal ditulis peralatan debit sekian, dikreditkan kas sekian. Mudah bukan? Akuntansi itu sangat mudah. Belajar dari awal-awal, kemudian nanti suatu saat nanti akan pelajari akuntansi secara lebih kompleks. Akuntansi itu seperti sebuah game. Kalau dosen Bu Yani bilang, dalam akuntansi ketika pekerjaan atau neraca Anda tidak balance, Anda pasti salah. Tetapi ketika neraca Anda balance, Anda punya 2 kemungkinan, benar dan bisa salah. Kemudian kita akan mencatat terkait dengan pembayaran gaji. Bu Yani akan menggaji karyawan Bu Yani misalkan, lalu Bu Yani mencatatnya apa? Beban gaji debit, kreditnya kas. Lalu Bu Yani punya utang yang ternyata sudah jatuh tempo. Pencatatannya seperti apa? Pencatatannya adalah dengan hutang kalau berkurang di debit, kalau bertambah kan kredit. Makanya kita tulis hutang usaha sekian. Kita bayar utang itu kan pakai kas. Ya, kita tulis kas kredit. Jadi transaksi pembayaran hutang dicatat dengan utang usaha yang didebit dan kas yang dikredit. Selanjutnya, ternyata Bu Yani dulu pernah menjual secara kredit. Nah, kali ini orangnya mau bayar ke Bu Yani, berarti ada pelunasan piutang. Cara Bu Yani mencatat adalah dengan mendebitkan apa? Kalau ada orang bayar ke kita, kita nerima apa? Uang. Berarti kita debitkan kas. Kita kreditkan apa? Piutang usaha kita kreditkan karena otomatis piutangnya akan berkurang. Pencatatan pengambilan atau pencatatan privo oleh pemilik. Kira-kira bagaimana cara mencatatnya? Bu Yani butuh uang nih, pengen jajan, ngambil uang kantor 200.000 misal. Cara mencatatnya seperti apa? Privo di debit, kasnya di kredit. Sebesar berapa? Sebesar yang Bu Yani ambil. Yang Bu Yani ambil berapa? 200.000. Pencatatan penerimaan pendapatan lagi secara tunai. Kalau secara tunai berarti dicatat menerima uang kas, berarti kas debit. Kita kreditkan adalah pendapatan usaha. Kalau kredit kan tadi piutang. Nah, kalau tunai kas yang didebit. Letak perbedaannya hanya di situ. Kalau tunai itu akan selalu melibatkan kas. Segala jenis transaksi secara tunai melibatkan kas. Kalau non tunai tidak melibatkan kas. Nah, kiranya untuk pembelajaran kali ini seperti itu saja dulu. Bu Yani sangat bersemangat menanti kehadiran kalian di pondok. Kita akan belajar akuntansi dengan lebih menyenangkan ketika
ketika kita bisa bertatap muka. Tidak sabar untuk berjumpa dengan kalian semua. Bu Yani tunggu kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beli peralatan secara tunai. Cara mencatatnya seperti apa? Kalau kita beli secara tunai ya tinggal ditulis peralatan debit sekian, dikreditkan kas sekian. Mudah bukan? Akuntansi itu sangat mudah. Belajar dari awal-awal, kemudian nanti suatu saat nanti akan belajar akuntansi secara lebih kompleks. Akuntansi itu seperti sebuah game. Kalau dosen Bu Yani bilang, dalam akuntansi ketika pekerjaan atau neraca Anda tidak balance, Anda pasti salah. Tetapi ketika neraca Anda balance, Anda punya dua kemungkinan, benar dan bisa salah. Kemudian kita akan mencatat terkait dengan pembayaran gaji. Bu Yani akan menggaji karyawan Bu Yani misalkan, lalu Bu Yani mencatatnya apa? Beban gaji, debit, kreditnya kas. Lalu Bu Yani punya utang yang ternyata sudah jatuh tempo. Pencatatannya seperti apa? Pencatatannya adalah dengan hutang kalau berkurang di debit, kalau bertambah kan di kredit. Makanya kita tulis hutang usaha sekian. Kita bayar utang itu kan pakai kas. Ya, kita tulis kas kredit. Jadi transaksi pembayaran hutang dicatat dengan utang usaha yang di debit dan kas yang di kredit. Selanjutnya, ternyata Bu Yani dulu pernah menjual secara kredit. Nah, kali ini orangnya mau bayar ke Bu Yani, berarti ada pelunasan piutang. Cara Bu Yani mencatat adalah dengan mendebitkan apa? Kalau ada orang bayar ke kita, kita nerima apa? Uang. Berarti kita debitkan kas. Kita kreditkan apa? Piutang usaha kita kreditkan karena otomatis piutangnya akan berkurang. Selanjutnya adalah pencatatan pengambilan atau pencatatan privo oleh pemilik. Kira-kira bagaimana cara mencatatnya? Bu Yani butuh uang nih, pengen jajan, ngambil uang kantor 200.000 misal. Cara mencatatnya seperti apa? Privo di debit, kasnya di kredit. Sebesar berapa? Sebesar yang Bu Yani ambil. Yang Bu Yani ambil berapa? 200.000. Pencatatan penerimaan pendapatan lagi secara tunai. Kalau secara tunai berarti dicatat menerima uang kas, berarti kas debit. Kita kreditkan adalah pendapatan usaha. Kalau kredit kan tadi piutang. Nah, kalau tunai kas yang di debit. Letak perbedaannya hanya di situ. Kalau tunai itu akan selalu melibatkan kas. Segala jenis transaksi secara tunai melibatkan kas. Kalau non tunai tidak melibatkan kas. Nah, kiranya untuk pembelajaran kali ini seperti itu saja dulu. Bu Yani sangat bersemangat menanti kehadiran kalian di pondok. Kita akan belajar akuntansi dengan lebih menyenangkan ketika kita bisa bertatap muka. Tidak sabar untuk berjumpa dengan kalian semua. Bu Yani tunggu kehadirannya. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.